Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Bahan biaya inang pada saat ini tertulis dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Peperangan rohani, mau tidak mau, adalah bagian dari kehidupan orang percaya yang tidak terpisahkan. Bahwa setiap hari, setiap saat, peperangan rohani itu menjadi bagian sentral dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum selalu mengintai. Kita lemah, kita lengah. Di saat kita lengah, di sanalah dia akan merasuki dan membuat kita menjadi pengikutnya. Itu sebabnya nasihat Paulus pada saat ini menyadarkan setiap orang Kristen, orang percaya, bahwa peperangan rohani adalah bagian dari panggilan dan konsekuensi dari pengikut Kristus di dalam kehidupan ini. Paulus menyatakan bahwa hidup berpadanan dengan panggilan tersebut adalah bagian dari peperangan rohani yang wajib dijalani setiap orang percaya. Artinya peperangan rohani berlaku bagi setiap orang yang mengalami karya Kristus, yang mengalami dan mengimani penyaliban Yesus untuk keselamatan di dalam kehidupan kita. Paulus membahas topik peperangan rohani pada ayat ini, ayat 10 sampai 20, di dalam 3 pokok pikiran besar. Yang pertama, Paulus menasihati bagi orang percaya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Lalu yang kedua, bagaimana Paulus menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah agar orang percaya dapat berdiri tegap dalam peperangan melawan si iblis. Itu yang dituliskan di dalam ayat 14 dan ayat sampai ayat yang ke-17. Dan yang ketiga, tidak lain adalah pentingnya untuk selalu berjaga-jaga di dalam doa, seperti apa yang dituliskan di dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Jadi jelas inti dari nasihat Paulus adalah tentang kuat di dalam Tuhan saat peperangan itu berlangsung sebagai senjata kita di dalam menghadapi pengaruh-pengaruh si iblis di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana orang percaya kuat di dalam Tuhan? Tidak lain seperti apa yang dituliskan Paulus, dengan cara mengenakan perlengkapan senjata Allah. Gambaran ini diyakini dikutip dari apa yang disebutkan di dalam Yesaya 11 ayat 4 sampai ayat 5 dan pasal 5 ayat 16 sampai 19. Bagaimana dijelaskan bahwa Allah akan membela umatnya dengan mengenakan perlengkapan senjata perangnya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tetap memberi kekuatan dengan perlengkapan rohani di tengah-tengah kehidupan kita. Tujuan memakai senjata yang disediakan Allah tidak lain adalah kita mampu bertahan melawan siasat licik si iblis. Kata bertahan ini memiliki penekanan yang signifikan karena muncul bahkan di 3 ayat ini, ayat 11, 13, dan 14. Di sini kita melihat bahwa dibutuhkan sebuah pertahanan yang kuat, yang kokoh untuk menghadapi peperangan ini. Artinya berdiri teguh, bertahan sampai akhir, dan kita tampil menjadi pemenang. Keseriusan dari nasihat menggunakan senjata Allah ini tidak lain adalah karena kita memang melawan peperangan rohani. Itu bisa kita lebih sederhanakan dengan kata roh di sana. Artinya seperti apa yang dituliskan di dalam ayat 12, bahwa yang kita lawan bukan terdiri dari darah dan daging. Tapi Paulus menyebutkan melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk itulah, mau tidak mau, dampak yang buruk bagi setiap orang percaya ketika kita kalah dalam pertempuran itu. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-13. Luar biasa ketika Paulus mengatakan berdirilah tegap. Dikatakan berikat pinggangkan kebenaran.
Secara harfiah, ikat pinggang adalah bicara tentang kesiapan, bicara tentang kesediaan untuk terus dan terus berperang melawan kuasa-kuasa si iblis. Disebutkan berbaju jirah keadilan. Tidak lain adalah ini mirip dengan pernyataan Yesaya 59 ayat 17. Menggambarkan Tuhan akan datang melepaskan umatnya dengan mengenakan baju jirah keadilan. Dan banyak ahli menghubungkan keadilan itu dengan Roma 3 ayat 21 sampai 26. Bagaimana kedaulatan Allah membebaskan umatnya melalui karya kematian Kristus. Lalu Paulus menyinggung berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini sebagai gambaran tentang kesiapsediaan atau keteguhan untuk melangkah dengan pasti untuk terus memberitakan Injil damai sejahtera yang bersumber dari Allah agar setiap orang diselamatkan, agar setiap pribadi mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Lalu disebutkan menggunakan perisai iman. Ini tidak lain adalah gambaran sebuah pelindung di dalam kehidupan kita yang melindungi dan menjadi perisai menjalani kehidupan kita. Itu makanya selalu dikatakan, gunakanlah perisai iman. Sebab iman itu diartikan sebagai keyakinan, kepercayaan, kesetiaan, janji setia, dan tanggung jawab orang percaya kepada Allah dan Kristus yang menjadi pelindung dalam peperangan rohani melawan iblis. Lalu disebutkan, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong ini adalah gambaran penutup kepala prajurit Romawi yang memiliki bagian leher untuk memberikan perlindungan kepala dan bagian penting lainnya. Jadi bisa kita lihat makna ketopong keselamatan ini dikaitkan dengan keselamatan dari Allah sebagai anugerah yang banyak ditekankan dalam kitab Efesus. Lalu senjata terakhir disebutkan adalah pedang roh. Pedang roh ini tidak lain diidentifikasikan dengan firman Allah yang dalam tulisan Paulus sering disebut dengan Injil. Ini menekankan pemberitaan aktual dari berita Injil yang diterima dari roh Allah, sehingga firman itu menjadi seperti pedang dalam peperangan melawan muslihat si iblis. Itulah yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah itu, perlengkapan senjata rohani itu, bahwa dengan perlengkapan itu kita dikuatkan dan tampil menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Bagian yang berikut yang terakhir 18-20, Paulus menyebutkan berjaga-jaga dan berdoalah. Sebab berjaga-jaga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan terelakkan dalam kehidupan kita. Dan Paulus melanjutkannya dengan berdoalah setiap waktu dalam roh. Berdoa setiap waktu bukan hanya ingin mengatakan berdoa berpanjang-panjang, tapi adakah doamu setiap waktu terkoneksi, terkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Paulus meminta setiap orang percaya mendoakan dia dan segenap orang percaya supaya dia juga sebagai perpanjangan tangan Allah juga dikuatkan menjadi pemberita, pewarta kerajaan Allah. Sebab Paulus tahu bahwa dirinya pun pasti menjadi sasaran empuk, pasti menjadi sasaran yang tidak terlepas dari keinginan si iblis untuk menjatuhkannya dengan seluruh godaan-godaan di dalam kehidupannya. Maka apa yang kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, mari sadarkan diri bahwa panggilan kita adalah ikut serta dalam peperangan rohani. Yang kedua, hiduplah sebagaimana hidup sebagai umat Allah sejati di dalam kekudusan dan spiritualitas sejati. Ketiga, orang beriman membutuhkan segala perlengkapan rohani dari Allah dan bersama Allah melawan serta mengalahkan iblis. Yang keempat, hiduplah dan berimanlah bahwa jaminan kemenangan itu ada di dalam Allah. Maka kita akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin.